pagi, saudara. Selamat datang di GKJW Jemaat Ngagel. Saya Pendito Suwiknyo, sedang melayani di GKJW Jemaat Ngagel di Surabaya. Alamat gereja kami, gedung gereja kami adalah Ngagel Jaya Selatan 168, Surabaya. Suasananya persis di persimpangan perempatan jalan. Itulah tempat kami. Dan karena itu kalau kesannya lalu sedikit agak suara bermacam-macam masuk, itulah kami. Dan setiap kali dalam ibadah kami, baik pagi maupun siang atau sore, selalu seperti begitu. Karenanya kami upayakan untuk sedapat mungkin berbicara lebih keras. Nah, saudara-saudara, kami senang bahwa kami bisa bertemu dengan saudara di seluruh penjuru Gereja Kristen Jawa Wetan, Majelis Agung. Khususnya pada kesempatan khusus hari ini, ialah perayaan istimewa, ialah Hari Minggu Paskah dan dalam rangka perjamuan kudus. Kami senang karena kami bisa bersama-sama dengan saudara-saudara di berbagai tempat untuk melakukan ibadah, pelayanan ibadah khusus, ialah perjamuan kudus masa raya Paskah, khususnya pada hari Minggu Paskah. Saudara-saudara, GKJW Jemaat Ngagel kira-kira kurang lebih 300 kakak. Kami terdiri atas 4 wilayah. Nah, inilah kita semua dalam kebersamaan selamat merayakan Paskah Tuhan. Tuhan memberkati. Salam Batu Ngilat. Shalom, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang, selamat beribadah. Ibadah pada minggu hari ini yaitu ibadah Paskah, perjamuan kudus Paskah pada Minggu 17 April 2022. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini, juga para tamu yang sudah hadir di dalam gereja ini. Kami ucapkan selamat beribadah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita awali ibadah. Kita pujikan Kidung Jemaat 188 ayat yang pertama sampai 3. Oleh karena itu kita undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Berbalik
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memasuki ibadah Paskah kita, perjamuan kudus pada hari ini. Ibadah Paskah dan perjamuan kudus Paskah hari ini kita lakukan dalam nama Allah, Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Sang Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Kebangkitan Kristus menumbuhkan harapan dan keberanian. Jangan pernah meragukan kebangkitannya. Kita bersama puji Tuhan dari Kidung Jemaat 397, terpuji Engkau Allah. Saudara, marilah kita menyiapkan hati kita mohon terang dari Tuhan untuk sejenak kemudian kita menerima pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur hari Paskah tiba. Sang Kristus tidak lagi berada di dalam kubur dan dikuasai oleh maut. Sang Kristus telah bangkit, menciptakan dunia yang baru yang penuh harapan. Kami bersyukur dalam remang-remang kehidupan kami yang diwarnai oleh keraguan, ketakutan, kebimbangan, telah dicerahkan sejak Paskah pagi itu, bersama-sama dengan para perempuan. Pengharapan kami juga hendak melawat Sang Kristus di dalam kubur. Tetapi rancangan Bapa yang Maha Kasih melampaui segala sesuatu dan membangkitkan Sang Kristus menjadi titik tolak hidup yang baru bagi kami sekelompok kecil
bagi kami keluarga kecil, dan bahkan bagi kami sekalian umat Tuhan yang ditumbuhkan, dikembangkan untuk memberitakan kebangkitan Sang Kristus. Terangilah batin kami, ya Roh Kudus, sanggupkanlah kami menjadi para pendengar yang baik dan pelaku sabda-Mu yang setia. Di dalam Yesus Kristus Sang Firman hidup kami berdoa. Amin. Bacaan kita adalah Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu. Karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Ayat 6 saya ulang. Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika Ia masih di Galilea. Demikian pembacaan kitab suci. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ia telah bangkit. Itu berita sangat besar. Berita luar biasa. Bahkan boleh juga disebut sebagai sebuah proklamasi Injil. Titik tolak kehidupan Injili, kehidupan penuh rahmat bermula dari sana. Ia telah bangkit. Ia tidak ada lagi di sini. Ia sudah terbebas dari maut oleh kuasa dan kasih Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perihal kebangkitan Sang Kristus bisa jadi begitu jelasnya sehingga bagi orang percaya kemudian
Seolah-olah itu hukum yang sudah sangat jelas. Tapi pertanyaannya ialah, apakah sebagai orang percaya sesekali diriku ragu-ragu, merasa kurang percaya diri, itu disebabkan oleh apa? Oleh gaya berpikir sebagaimana yang sempat dialami oleh para murid, yang dituju orientasinya adalah masa lalu, serba masa lalu. Kalau bukan sangat sedih, gitu, atau orang bernostalgia tentang sesuatu yang mungkin dulu sudah lama pernah ada. Tapi keduanya bermuara sama. Orang yang serba bernostalgia begitu rupa tentang masa lampau, masa kini lalu stagnan, berhenti. Lalu saudara-saudara, walaupun begitu rupa 2 orang, 4 orang, ditambah dengan para murid laki-laki yang sangat jelas dan sangat pemberani itu pun berangkat ke kubur, dan Alkisah, loh kok sepagi ini siapa membongkar kubur? Lah kok saudara-saudara, antara ketakutan dan termangu-mangu dan ragu-ragu itu disebabkan oleh kenyataan sekarang ini yang disebut bahwa kebangkitan sudah sedang berlangsung. Mereka menjadi saksi dari kebangkitan Yesus Kristus itu, tetapi seolah-olah ada yang terputus. Bagaimana membuat sambungan antara seluruh kisah yang sangat luar biasa, harapan mereka, cinta mereka kepada Sang Kristus sejak sebelumnya sampai dengan peristiwa Golgota. Bagaimana menyambungkan itu? Ketakutan tidak bisa menyambungkan sejarah baru. Keraguan-raguan tidak bisa menyambungkan ke dunia yang baru. Jadi kalau demikian, memang harus dengan pendekatan baru, dengan keyakinan baru, dengan kacamata baru, kaca pandang yang baru. Ialah bahwa Ia yang hidup jangan dicari di antara orang mati. Ia sudah bangkit. Ia sudah menang. Ia sudah menjadi raja. Ia sudah melampaui semua keraguanmu, melampaui semua ketakutanmu. Marilah, lihatlah, kubur kosong. Dan jangan pernah merasa ragu-ragu lagi tentang kebangkitan Sang Juru Selamat itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya Paskah kemudian menjadi awal mula dari harapan yang baru, awal dari keberanian dan tekad yang baru. Diskusi belakangan ada
disebut-sebut ulang tentang para sepuh, kakek moyang GKJW. Mereka itu adalah orang-orang yang kalah, pernah kalah, sedang kalah. Perang yang diperjuangkan oleh mereka zaman yang lalu membawa mereka pada kenyataan bahwa kami ternyata kalah. Tapi untunglah, saudara, bahwa kekalahan yang diderita itu tidak membuatnya berhenti. Itulah semangat juang mereka yang sangat gigih, bahwa ada sesuatu yang baru di hadapan mereka, bahwa ada dunia yang baru sedang menanti mereka, bahwa ada desa Kristen baru yang masih akan diciptakan oleh Tuhan melalui daya juang mereka. Itulah yang kemudian mendorong mereka ini untuk meneruskan perjuangan. Oke lah, nama yang lalu dimasukkan kotak, disegel di sana. Hari baru, dunia baru diawali dengan nama yang baru, identitas yang baru, semangat baru. Di sanalah kemudian satu demi satu persekutuan Kristen bertumbuh. Saudara-saudara, dengan demikian dunia yang baru sedang dimulai, sedang diawali, dan berita itu bermula dari Paskah, bermula dari kebangkitan, bermula dari kebangunan. Dan kiranya dengan demikian kita juga akan menjadikan langkah-langkah juang kita menjadi perjuangan yang mungkin, yang membangun optimisme kita ke depan, bahwa segala sesuatu mungkin di dalam Tuhan yang bangkit. Apalagi ada tanda khusus yang dianugerahkan secara nyata, secara fisik kepada orang percaya, dan itu ialah sakramen. Kakek moyang kita di GKJW kita berupaya begitu rupa untuk meraih sakramen yang sangat penting itu. Karena itu saudara-saudara, dalam rangka Paskah kita yang disertakan juga dengan perjamuan yang kudus, salah satu sakramen yang sangat penting itu dibagikan untuk kita sekalian. Selamat Paskah, selamat memasuki dunia baru dengan penuh keyakinan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, kita ungkapkan pengakuan iman kita. Marilah kita mengawalinya, mengalaminya bersama-sama.
Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita ikrarkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara, kita akan memasuki pelayanan perjamuan kudus. Paskah adalah perayaan kemenangan Kristus yang terwujud melalui kebangkitannya, mengalahkan kematian, sekaligus mengalahkan segala bentuk kesengsaraan dan belenggu dosa. Oleh sebab itu, Paskah merupakan perayaan kemerdekaan Kristen yang diletakkan Allah sebagai dasar kehidupan gerejanya. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan Injil dan iman Kristen. Demikianlah dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Gereja di sepanjang abad merayakan hari kemenangan ini dengan sakramen perjamuan kudus. Sebab Kristus senantiasa mengajak kita untuk bersatu dalam kemenangannya, sekaligus bersatu dengan tubuh dan darahnya, seperti yang difirmankannya, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu." Kita memasuki pelayanan perjamuan kudus. Kita bernyanyi dari NKB nomor 17. Setaranya neraka dan
yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini marilah kita mempersiapkan diri untuk menerima anugerah Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui perjamuan kudus Paskah. Sekali lagi marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah Kristus. PKJ 157. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan hendaknya engkau mengenang yang demikian. Ketika merayakan perjamuan Paskah bersama dengan para murid, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu untuk pengampunan dosamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Terimalah dan bagikanlah kepada saudara-saudaramu. Terimalah dan bagikanlah bagi saudara-saudaramu. Terimalah.
Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu, dan sekarang makanlah. Setelah makan roti bersama dengan para muridnya, Tuhan Yesus mengambil cawan, menuangkan anggur, terimalah, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosamu. Perbuatlah ini untuk mengenang daku. Terimalah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Yang telah tercurah demi pengampunan dosamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah darahku yang tercurah bagi kamu, sekarang minumlah. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Roma 8 ayat 11. Kita bersyukur bahwa Tuhan menganugerahkan kita hidup yang baru, bahkan janji hidup kekal bagi kemuliaan Dia. Kita akan undur dari meja perjamuan dan kita juga nanti akan mengaturkan persembahan. Adapun dasar firman Tuhan diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 14 yang demikian bunyinya. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari persembahan syukur ini kita berikan dengan memuji Kidung Jemaat 387, bait yang pertama dan kedua. Ku heran Allah mau memberi.
Saudara, marilah kita sejenak berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa Surgawi, oleh peristiwa kemenangan Paskah itu diyakinkan kepada kami bahwa jalan menuju kekekalan hanyalah di dalam Sang Juru Selamat yang dibangkitkan oleh kuasa dan kasih Bapa yang kekal. Kami bersyukur, bahkan juga tanda istimewa, tanda khusus, tanda penyelamatan, sakramen perjamuan kudus yang adalah tanda istimewa umat Tuhan disatukan dengan Yesus Kristus di dalam penyelamatan, bahkan secara jasmania, secara fisik, sehari-hari, ialah pemberian makanan dan minuman dari sorga bagi kehidupan kami sekalian. Terima kasih ya Juru Selamat. Demikianlah kami semakin ditumbuhkan, dikokohkan dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih kami untuk menempuh perjalanan kami sebagai perjalanan penyelamatan dari Tuhan bagi kami sekalian dan bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, sanggupkanlah kami benar-benar mewujudkan kehidupan yang diselamatkan oleh karya penebusan Yesus Kristus, oleh kuasa Paskah itu, agar kehidupan keluarga kami adalah keluarga yang disuasanai oleh Paskah. Kehidupan persekutuan kami adalah kehidupan oleh Paskah Sang Juru Selamat. Dan tolonglah berkahilah agar persekutuan kami, agar kebersamaan kami di dalam masyarakat juga boleh kami hayati sebagai kehidupan dalam kuasa kasih Paskah Tuhan. Selamatkanlah bangsa kami, selamatkanlah saudara-saudara kami, selamatkanlah para pemimpin bangsa kami, orang-orang yang mengasihi sesamanya dengan perjuangan yang sangat khusus, kiranya diberkati dengan berkat semangat Paskah dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Tanda yang kami haturkan ialah persembahan kami hari ini, kiranya Bapa berkenan memberkatinya. Perjalanan kami ke depan kiranya sungguh-sungguh boleh kami jalani dengan semangat optimisme Paskah dari Tuhan. Dengar apalah kiranya doa kami yang semua ini kami aturkan kepadamu dalam Yesus Kristus yang mengajar kami sekalian berdoa Bapa kami sebagaimana kami lantunkan dalam syair kami. Makanan
Saudara, mari kita bersama berdiri. Kita akan meneruskan perjalanan kita. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih. Dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini, bahwa dengan mengenang dan menghayati kebangkitan Yesus Kristus, itu akan membuat kita memiliki pengharapan dan semangat dalam menjalani kehidupan, serta memampukan kita untuk menjadi saksinya kepada dunia dan segala isinya. Percayalah bahwa Tuhan Allah selalu menyertai dan memberkati saudara-saudara. PKJ 178. Saudara, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.